Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Besti bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Agustus 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, maling uang 117 juta di kantor DPRD Ambon ditangkap. Ternyata pelaku adalah orang dalam. Pelaku pencurian di kantor DPRD Ambon akhirnya terungkap. Tidak lain pegawai sekretariat Dewan berinisial ASL. PS Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan, ASL ditangkap setelah penyidik Reskrim melakukan olah TKP serta pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari Satpol PP hingga ASN lainnya. Saat diamankan, uang sebesar 117 juta rupiah yang hilang sudah dipakai sebagian untuk membeli sebuah sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi hanya menyita uang sebesar 72.577.000 rupiah. Dijelaskan kejadian tersebut terjadi Minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 9 pagi dan baru ditangkap Senin 28 Agustus 2023 pagi. Salah satu pegawai Janto Humori berusia 57 tahun yang diberitahu terkait kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Janet menuturkan dari penjelasan pelapor awalnya pada saat pegawai Ilda Narang melihat ruangan sekretaris Dewan sudah mengalami kerusakan. Selanjutnya pegawai tersebut langsung menemui Kabak Umum dan rekan-rekan lainnya untuk melihat kerusakan tersebut. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat, melakukan penyelidikan seperti olah TKP dan menginterogasi beberapa orang dari pihak Satpol PP dan PNS kantor DPRD Kota Ambon. Karena saat terjadinya pencurian mereka itu berada di area kantor. Awalnya itu modusnya faktor ekonomi, kemudian untuk kronologisnya hari Minggu tanggal 27 hari Minggu pagi itu sekitar jam 9 pagi itu pelaku beraksi dengan melakukan pembobolan terhadap loker ya, loker di mana di kantor DPRD pada saat itu. Dan kemudian setelah ketahuan itu pada hari Senin pagi ketahuannya dan dilaporkan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Kemudian setelah itu langsung dilaporkan ke Reskrim berkoordinasi dengan SPKT, kemudian dengan di bawah pimpinan Pak Kasat Reskrim AKP Labeli SHMH bersama dengan anggota tim Buser langsung menuju ke TKP. Kan pada saat dilaporkan, kemudian mereka memintai keterangan dari pihak Pol PP dan ASN. Pada saat itu langsung dilakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Nah, pada saat olah TKP kemudian dimintai keterangan juga. Pada saat itu juga langsung terduga pelaku mengaku bahwa dia yang mengambil, bahwa dia melakukan tindakan pencurian tersebut. Dan ditetapkan tersangka itu juga? Iya, setelah diamankan di Polresta, kemudian dimintai keterangan, diperiksa oleh Reskrim, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini hanya tersangkanya cuma satu orang. Satu orang ya? Dia mengaku di satu orang saya sendiri ya Bu ya? Iya, inisial ASL 51. Bobol berangkas dan curi uang kantor, ASL PNS DPRD Ambon terancam hukuman 7 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon akhirnya menetapkan ASL 51 tahun pelaku pembobolan berangkas uang DPRD Ambon sebagai tersangka. ASL ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan. Alhasil, ASL mengakui perbuatannya. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Labeli melalui Kasih Humas Ibda Janet Luhukai mengatakan, sejak Senin 29 Agustus 2023 sore, ASL telah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon. ASL kemudian dijerat dengan 2 pasal, yakni pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan atau pasal 362 KUHP.
Dia melanjutkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif ASL melakukan tindakan pencurian di kantornya sendiri karena dipicu persoalan ekonomi. Sebelumnya dilaporkan ruang bagian keuangan kantor DPRD Ambon dibobol maling. Sejumlah uang milik Sekretariat DPRD Ambon pun berhasil dicuri pelaku. Setelah mendapat laporan, anggota Polresta Pulau Ambon kemudian menggelar olah TKP Senin 28 Agustus 2023. Maupun Satpol PP diintegrasi untuk meminta keterangan, dimintai keterangan pada saat itu. Kemudian pada saat dimintai keterangan, terduga pelaku kemudian dia mengaku bahwa dia yang mengambil sejumlah uang bernilai 117 juta rupiah yang pada saat ini uangnya sudah dipakai untuk membeli satu kendaraan, yaitu sepeda motor. Kemudian sisanya dia simpan di rumahnya di Batu Merah. Untuk pasalnya yang dijeratkan pada pelaku itu pasal berapa, Bu? Pasal yang disangkakan itu alternatif pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP atau pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman. Kalau pasal 362 5 tahun, kalau pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP ancaman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Tapi saat ini pelaku sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Oke, siap. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Pedagang Pasar Mardika lega, akhirnya tak ada lagi pungutan liar. Para pedagang di Pasar Mardika, Kota Ambon mengaku lega lantaran tak ada lagi pungutan liar atau penagihan selain retribusi sampah oleh pemerintah kota atau Pemkot Ambon. Hal itu diungkapkan salah seorang pedagang Sarina kepada tribunambon.com Senin 28 Agustus 2023. Dijelaskan sebelumnya, dirinya sempat resah karena ditagih oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PT BPT berupa uang keamanan, uang kebersihan, dan parkiran. Diberitakan sebelumnya, pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku dan pemerintah kota atau Pemkot Ambon bersepakat penagihan retribusi hanya bisa dilakukan oleh Pemkot. Hal ini untuk menjawab keresahan para pedagang terkait penagihan retribusi yang dilakukan baik oleh PT BPT maupun dari Pemkot. Ketua Pansus Pasar Mardika DPRD Provinsi Maluku Richard Rahbau mengatakan, informasi tersebut didapat langsung dari Karo Hukum Pemprov Maluku, serta konfirmasi langsung ke Pemkot Ambon. Hasilnya itu nanti akan dibicarakan di dalam tim kecil yang dibentuk Pemprov dan Pemkot terkait dengan pembagian hasil. Tribuners, Bagaya by Evi berhasil kantongi sertifikat Haki dari Kemenkumham. Bagaya by Evi berhasil mengantongi sertifikat Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Senin 28 Agustus 2023. Sertifikat itu diterimanya secara langsung di acara Mobile Intellectual Property Clinic atau MIPC yang digelar di Maluku City Mall. Founder Bagaya by Evi Hehanusa menuturkan, upaya agar bisa mendapatkan sertifikat HAKI pernah gagal. Sebab pelafalan Bagaya mirip dengan salah satu pemilik brand di Jawa Timur. Evi pun mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Maluku untuk segera mendaftarkan brandnya ke Kemenkumham agar mendapat sertifikat HAKI tersebut. Sebab menurutnya, sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang kreatif fashion, memiliki brand yang diakui dan terdaftar jadi jati diri sebagai empunya. Dalam acara
MIPC itu, Bagaya by Evi turut menampilkan busana kain tenun dan kebaya funky. Karya yang ditampilkan 6 model dewasa dan remaja itu sukses memukau para undangan dan penonton yang berlalu lalang di mall. Sementara itu, Pelaksana Tugas atau PLT Kemenkumham Maluku, Marsidin, menyatakan bahwa potensi kekayaan intelektual sebagai salah satu alat yang mendukung berbagai lini ekonomi. Dia menyebutkan sejak 2021 hingga saat ini, Provinsi Maluku mengalami cukup peningkatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual. Oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, tapi secara nasional kayaknya ya itu. Terus itu brandnya Bagaya by Evi dulu sebenarnya itu sudah ada brand Bagaya saja, tapi ternyata di Jawa Timur itu ada juga Bagaya, walaupun penulisannya beda, tapi karena lafalnya sama, akhirnya dibatalkan, tidak boleh. Tapi dari saran dari kementerian itu akhirnya ditambahkan by Evi. Jadi sekarang penulisan Bagaya itu harus selalu disertai dengan by Evi, Bagaya by Evi. Surat pencatatan hak cipta yang akan diterima oleh Ketua MPH Sidodet, Bapak Pendeta Eli Maispekela. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Haki dinilai penting Pemkot Ambon wacanakan kerjasama dengan Kemenkumham Maluku. Untuk lebih mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam memajukan Ambon City of Music, pemerintah Kota Ambon akan mengajukan MOU dengan Kemenkumham Maluku terkait hak kekayaan intelektual atau HAKI. PJ Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan ke depannya akan bersama Kemenkumham Maluku membuat semacam PKS atau MOU terkait pendaftaran atau permohonan hak kekayaan intelektual ini, dengan memfasilitasi pegiat musik, budaya, dan pelaku UMKM untuk bisa bersama mendaftarkan ke Kemenkumham Maluku. Selain itu, pemerintah kota akan memfasilitasi biaya pendaftaran sehingga masyarakat pelaku ekonomi kreatif ini bisa lebih bertumbuh di kota ini. Lebih lanjut, Bodewin Watimena mengatakan kegiatan yang digelar Kemenkumham Maluku, yakni Mobile Intellectual Property Clinic ini, sangat bagus sekali. Untuk itu, pegiat musik, budaya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang belum mendaftar harus segera mendaftar. Karena dengan adanya HAKI bisa melindungi kepentingan pencipta atau pemilik atas hak karya pencipta dan penemuan dan merek dagang yang dibuat. Ekonomi kreatif ini dia menghasilkan produk, dia menghasilkan karya-karya cipta yang baru, dan ini mesti kita jamin, ya, kita lindungi. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini sangat penting bagi kami. Ada banyak produk-produk ciptaan-ciptaan yang sebelumnya yang setelah kita coba melihat ternyata tidak bisa diklaim sebagai hak cipta seseorang. Karena apa? Tidak didaftarkan, tidak diakui. Oleh karena itu, yang baru hari ini dampak dari ekonomi kreatif yang kita bangun, baik itu penggiat musik, penggiat budaya, tetapi juga UMKM, ini bisa kita fasilitasi lewat kegiatan ini supaya bisa didaftarkan, bisa diakui tentang hak cipta mereka. Ya, pemerintah kota dengan kantor Kemenkumham kita bisa melakukan semacam MOU atau PKS supaya nanti kami yang memfasilitasi seluruh penggiat ekonomi kreatif ini, kalau sudah kita identifikasi, kita daftarkan bersama-sama ke Kemenkumham. Dan bisa juga kita fasilitasi biayanya, sehingga masyarakat pelaku ekonomi kreatif yang ingin berkembang, mereka terus bertumbuh di kota ini, ya, untuk mendukung branding Ambon City of Music. Galakan semangat kolaborasi layanan di wilayah timur, Pertamina gelar pertemuan Rumor 578 di Ambon. PT Pertamina Patraniaga menggelar pertemuan koordinasi bersama Refinery Unit atau RU 57 dan
Mor 8 Rumor 578 di Ambon, Selasa 29 Agustus 2023. Pertemuan dengan tema Spirit of Collaboration itu dihadiri Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, SHCNT Sunardi Area, Manager Operation and Manufacturing Simon Siregar, Analis PLC Downstream, Nenden Dita, Head of Performance Inspection, Danan Eko, dan FPG, Supply and Distribution Operation Hari Purnomo. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, SHCNT, Sunardi menuturkan, Pertamina memperkuat peran strateginya dalam implementasi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau akhlak di lingkungan BUMN dengan meningkatkan semangat budaya One Pertamina. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan, membangun semangat kolaborasi dalam melayani masyarakat, khususnya di wilayah Maluku dan Papua. Dia menuturkan, pertemuan ini diadakan di Ambon bukan tanpa alasan. Ambon telah menjadi pintu masuk keluar distribusi produk Pertamina ke berbagai daerah di timur Indonesia. Untuk itu dia meminta kolaborasi dan sinergitas yang berkesinambungan, baik dari RU 57 dan MOR 8. Senada dengan hal itu, Area Manager Operation and Manufacturing, Simon Siregar, menyambut baik upaya kolaborasi dan sinergitas tersebut. Maluku. Tujuannya adalah yang pertama, kita membangun semangat kebersamaan, kolaborasi sebagai bagian Pertamina yang beroperasi di Indonesia Timur untuk saling kolaborasi. Tujuannya untuk meningkatkan kehandalan kita di dalam melayani masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Papua Maluku. Dan ini juga menindaklanjuti juga arahan dari holding bahwa kita harus mengedepankan Pertamina One, bahwa kita semuanya entitas yang ada di wilayah Indonesia Timur ini, walaupun itu banyak entitas Pertamina, kita adalah satu Pertamina. Semangatnya adalah kita harus mengedepankan bahwa Pertamina satu untuk melayani energi untuk negeri. Oke, izinkan saya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bek tangguh Kalesang FC lolos EPA U16 Rans Nusantara. Masuk saat, bareng saat, semarang saat. Usai seleksi nasional di Lampung Selatan pada 23 sampai dengan 24 Agustus, 30 pemain lolos dan resmi bergabung ke Elite Pro Academy atau EPA U16 Rans Nusantara. Dari 30 itu ternyata nama bek muda dan tangguh Kalesang FC M. Juni Artakai Supi juga terpampang dan bakal mengarungi kompetisi EPA U16 musim 2023-2024. Koordinator EPA RAN Nusantara Zona Maluku, Rinto Lewen, mengaku jumlah keseluruhan yang mengikuti Seleksnas yaitu 500 orang. Luar biasanya, ada 2 perwakilan Maluku yang dinyatakan lolos tahap training camp atau TC di Yogyakarta, yakni Artakai Supi asal SMA Negeri 11 Ambon dan Angki Batumiau. Yang mengungkapkan keseluruhan pemain akan diperkenalkan atau di-launching tanggal 7 dan bertolak ke Yogyakarta tanggal 8 September nanti. Kata dia, sebelum berkompetisi usia muda garapan PSSI, mereka akan tryout ke Jepang dan Thailand untuk uji coba. Dihimpun sejumlah 1.800 orang yang seleksi di seluruh zona. Dari Maluku, 6 orang lolos seleksi nasional, namun hanya 5 yang berangkat. Pergi! Kasih satu. Lihat lagi, nah data satu aja, datang lagi. Wah, gini bahaya.
Masuk Sat, bareng Sat, sama rata Sat. Ketir Sat kan. Bagi. Kasih Sat. Baik Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Agustus 2023. Wakil seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.